ya ajrumnya adalah al maf'ul jadi yusamma fa'il al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Secara arti naib maknanya badal atau wakil, pengganti. Naib secara bahasa apa? Badal atau pengganti. Rois maknanya presiden, wakil presiden bisa wakil rois, bisa juga naibul rois. Jadi naib maknanya apa? Bisa pengganti, wakil, badal, sinonimnya itu. Nah, jadi dia disebut naibul fa'il adalah karena pada posisi dalam kalimat bahasa Arab dia menggantikan posisi dari fa'il. Harusnya di situ posisi fa'il. Fa'ilnya dihapus, fa'ilnya dibuang, digantikan oleh posisi sama dia. Nah, yang penggantinya ini disebut apa? Naibul fa'il. Jadi disebut naibul fa'il karena dia menggantikan posisi fa'il, menggantikan posisi fa'il. Misalnya di sini Pak Iman di depan, terus Pak Iman izin duluan pulang, maka Pak Darto maju, maka kita sebut Pak Darto naibul iman, yaitu pengganti dari Iman, karena beliau sudah tidak ada, posisinya ditempati oleh Pak Darto. Nah, naibul fa'il juga demikian. Jadi asalnya di situ posisi fa'il, fa'ilnya dihapus, fa'ilnya dibuang, nah, maka tempatnya si fa'il diisi oleh yang dia disebut oleh naibul fa'il. Maka karena dia pengganti dari fa'il, dia disebut naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Itu dari segi nama pertama. Nama kedua, naibul fa'il disebut juga adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul. Asalnya dia objek. Asalnya dia apa? Objek, korban. Misalnya dorobtu Zaidan. Zaidan ini asalnya apa? Objek. Atau akala Muhammadun khubzan. Muhammad makan roti. Khubzan ini maf'ul. Jadi asalnya naibul fa'il ini maf'ul. Asalnya apa? Objek. Maf'ul objek. Yang mana maf'ulnya lam maf'ul yang lam yusamma ai lam yudkar. Lam yudkar. Apa lam yudkar? Yang tidak disebutkan, yang nggak dikasih tahu, yang nggak dibocorin, yang nggak disepil kata orang sekarang. Apa yang nggak disebutkan? Fa'iluhu. Nah, yang tidak disebutkan fa'ilnya, artinya nggak disebutkan pelakunya. Dia dipukul, namun pelaku pemukulannya nggak disebutin. Nah, maka yang jadi korbannya itu disebut naibul fa'il. Ini pulpen korban pematahan, namun pelakunya nggak disebutkan, maka pulpen ini disebut naibul fa'il. Saya menyobekin buku. Saya menyobeki buku. Buku ini jadi apa statusnya dia? Objek korban yang saya sobekin. Cuman ketika saya ngumpet alias gak diketahui, maka yang asalnya objek ini karena dia nggak diketahui pelakunya siapa disebut sebagai naibul fa'il. Jadi naibul fa'il dia ada dua istilahnya. Bisa pengganti dari fa'il satu, atau sebuah kata yang asalnya objek namun pelakunya tidak disebutkan, tidak diketahui. Contoh misalnya kita katakan, misalnya dari atas dulu, nazara, misalnya ar-rami, maksudnya bahasanya ukhtan. Misalnya Abu Asmiyah menazor ukhti, misalnya melihat seorang wanita. Nah, siapa fa'ilnya di situ? Ana Ustaz. Fa'ilnya siapa di sini? Romi Abu Asmiyah. Maf'ulnya siapa di sini? Ukhtan. Nah, maka kita ketahui di sini ada fi'il, kemudian Syahromi ada fa'il, dan ukhti di sini sebagai maf'ul bihi. Perhatikan, jadi lazimnya posisi fa'il
terletak setelah fi'il. Syekh Romi melihat ukhti misalnya. Nah, ketika kita hapus Syekh Romi di sini, artinya yang tadi disebutkan Syekh Romi melihat saudari, Syekh Romi dihapus, maka secara terjemahan dimaknai apa? Ukhti tersebut dilihat, saudari tersebut telah dilihat. Maka ketika kalimatnya sudah seperti ini, maka ukhtan ini dia memiliki dua nama. Nama pertama dia disebut sebagai naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Yaitu pengganti dari fa'il. Jadi setelah dihapus ya fa'ilnya, nah, maka kalimatnya tersisa nadhara, sebutnya ukhtan dulu saja kan, nadhara ukhtan, kurang lebih gitu kan. Nah, maka posisi ukhtan yang tadinya dia jadi maf'ul, setelah Syekh Abu Azmi dihapus, pelakunya dihapus, berubah jadi apa? Naibul fa'il. Posisi pertama. Posisi kedua, si ukhtan tersebut dia juga disebut sebagai apa? Maf'ul. Jadi lam yusanna fa'iluhu. Dia ini maf'ul, yaitu objek yang dilihat. Namun fa'ilnya siapa, yang melihat siapa, pelaku yang mandang siapa, ini tidak disebutkan. Nah, ukhtan inilah yang dia menyandang nama naibul fa'il atau juga menyandang nama maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il. Jadi dia pengganti dari fa'il atau sebuah objek yang tidak disebutkan pelakunya. Ya, gambaran dulu sampai sini. Ini dari segi sebutan naibul fa'il. Jadi Syaiman disebut naibul fa'il karena apa dia? Naibul fa'il apabila dia menjadi pengganti dari fa'il. Kemudian dia juga menjadi sebuah objek yang tidak disebutkan pelakunya. Ya, objek, asalnya objek dia. Abu Asmiyah melihat ukhti. Abu Asmiyahnya dia hapus ngumpet. Sebenarnya si ukhti tinggal jadi maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, ini dari segi nama. Naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu adalah objek yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, naibul fa'il secara keseluruhan nanti susunannya, bentuknya dia sama seperti fa'il. Sama seperti siapa? Fa'il. Hanya nanti terletak perbedaannya pada fi'ilnya saja. Naibul fa'il semuanya sama. Rofa'nya, posisinya, ketentuannya, pembagiannya semuanya sama kayak fa'il. Yang beda cuma apa? Beda fi'ilnya saja. Gimana perbedaannya? Yuk kita lihat dulu di kitab halaman berapa dia tuh? 75 ya? Iya. Ya, halaman 75. Baik, Fadol. Pak Rianto silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala النائب عن الفاعل باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. Kata beliau, bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu bab
objek yang tidak disebutkan pelakunya, atau nama lainnya adalah naibul fa'il. Seperti biasa, Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah memberikan definisi ringkas saja. Kata beliau, apa itu naibul fa'il? Wa huwa, dia adalah satu alismul marfu'u. Naibul fa'il dia isim yang marfu', sebagaimana judul bab kita saat ini adalah bab marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang marfu'. Maka naibul fa'il nggak mungkin mansub, nggak mungkin majrur, apalagi majzum, karena dia masuk pada pembahasan marfu'atul asma. Jadi naibul fa'il isim marfu'. Yang kedua adalah alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu yang lam yudkar, tidak disebutkan, tidak disertakan, ma'ahu bersama dia, dianya kembali kemana? Ismu. Kembali kemana, Pak? Fa'il. Yang sedang kita bahas ini, Iya, naibul fa'il yang tidak disebutkan bersama naibul fa'il tersebut. Apa yang nggak disebutkan? Fa'iluhu, yaitu pelakunya. Jadi dalam kalimat naibul fa'il itu dia nggak disebutkan pelakunya siapa. Seperti tadi, nazara ar-rami ukhtan. Romi dihapus, maka ukhtan itu sebagai naibul fa'il. Asalnya maf'ul, ketika Syekh Romi dihapus berubah jadi naibul fa'il. Nah, ketentuannya naibul fa'il itu kata beliau tadi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan pelakunya. Jadi di kalimat tersebut di samping naibul fa'il gak ada embel-embel dari pelakunya, gak disebutkan pelakunya. Jadi ini yang seperti tadi kita bahas. Jadi dia punya dua nama, naibul fa'il atau maf'ulun ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, kemudian dia punya syarat. Apa syaratnya? Nah, ini penting. Ini yang paling penting dari naibul fa'il. Antum paham ini, kemudian dikombinasikan dengan bab fa'il, khalas. Naibul fa'il bisa antum pahami. Kemudian kalau syarat ini antum lupa, nggak ngeh, ditambah bab fa'il kemarin masih ngeblank, nah maka udah sulit bagi kita untuk bisa memahami. Jadi berikut ini syarat penting. Apa kata beliau syaratnya? Fa'in kanal fi'lu madhiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi fa'in kanal fi'lu madhiyan, fa'in jika kanal fi'lu fi'ilnya madhiyan berbentuk fi'il madhi, ketika fi'ilnya berbentuk fi'il madhi, apa syaratnya? Dumma awwaluhu, huruf pertamanya harus didommahkan. Dumma didommahkan, awwaluhu huruf pertamanya harus didommahkan huruf pertamanya. Nyanya kembali kemana nih? Kembali ke naibul fa'il, kembali ke fa'il, atau kembali ke fi'il madhi? Kembali ke fi'il madhi. Jadi kalau fi'ilnya di naibul fa'il berbentuk madhi, syaratnya adalah fi'il madhi tersebut huruf pertamanya diapain? Didommahkan, serta wa kusiroma qabla akhirih, dan kusirot dikasrohkan, dan dikasrohkan ma qabla akhirih, yaitu ma huruf qabla sebelum akhirih, terakhirnya, dikasrohkan huruf sebelum terakhirnya. Ini syarat penting dari naibul fa'il. Kalau naibul fa'ilnya didahului oleh fi'il madhi, maka fi'il madhinya harus depannya dhamma, huruf sebelum terakhirnya harus kasrah.
Berarti konteks tadi nadhara ukhtan. Nadhara ar-rami misalnya ukhtan. Nah, maka ketika Syekh Abu Azmiyah dihapus, ukhtan sudah berstatus sebagai apa dia? Naibul fa'il. Nah, fokus kita berikutnya setelah menghapus fa'ilnya, menghapus pelakunya, fokus kita adalah mengubah harokat fi'ilnya. Nah, zoro itu fi'il apa dia? Madi. Nah, sesuai ketentuan beliau, dumma awwaluhu, huruf pertamanya di Dumma. nah berubah menjadi Nu. Kemudian wa kusira ma qabla akhirih, dan kemudian dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Berarti jadi nu. Ini fokus kita berikutnya, yaitu fi'ilnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi fi'il majhul. Seperti yang kita bahas di sharh. Nuzira, nazara, nuzira. Jadi dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Ini langkah berikutnya. Nah, nanti setelah kita fokus pada fi'il, baru kita tinggal ubah si ukhtannya ini menjadi seperti fa'il. Menjadi seperti fa'il. Apa syarat fa'il kemarin? Harus isim marfu. Ini mansub atau marfu? Mansub. Maka nanti kita ubah menjadi marfu. Kemudian yang kedua, apa syarat fa'il kemarin? harus Nah, isim marfu. Kemudian coba dipepet lagi. Tidak bisa fi'il. Nah, nggak bisa fi'il. Itu di jurumiah. Ketika ada kata sebelum fi'il disebutkan fi'ilnya fa'il. Masya Allah. Harus Apa mari kata beliau? harus disebut ma'ruf fi'il. harus setelah fi'il. Mari ibarat apa kalimatnya? Al-madhkuru qablahu. Iya, itu maksudnya al-madhkur qablahu fi'luhu. Jadi dia sama seperti fa'il, yaitu nggak boleh terletak sebelum fi'il, nggak boleh. Naibul fa'il harus selalu setelah fi'il. Jadi kurang lebih setelah nazara, rami, ukhtan, kalau ukhtannya mau berubah jadi naibul fa'il, kalimatnya menjadi al-ukhtu. Jadi seolah-olah dia ini sebagai apa? Fa'il. Seolah-olah sebagai fa'il. Padahal asalnya dia objek. Maka terjemahannya dari Romi melihat, melihat ukhti, saudari, berubah menjadi ukhtu tersebut, saudari tersebut telah dilihat. Saudari tersebut telah dilihat. Nah, ini namanya apa? Naibul fa'il. Tapi asalnya pelaku atau objek asalnya? Objek. Dia yang dilihat. Makanya disebut maf'ul. Namun ketika pelakunya dibuang, disembunyikan, diumpetin, nah maka dia menduduki posisi naibul fa'il. Nah, ukhtu inilah yang dia menjadi naibul fa'il. Contoh lain misalnya akala Muhammadun al-khubza misalnya. Pemananya Muhammad telah makan roti. Akala sebagai apa? Fi'il. Kemudian Muhammad sebagai Fa'il. Kemudian khubz menjadi Maf'ul. Ya, maf'ul bihi. Nah, jadi Muhammad sebagai pelaku, roti menjadi objek. Ketika kita ingin katakan roti itu dimakan, tapi pelakunya nggak diketahui, roti itu dimakan, maka kalimat asal akala Muhammadun khubza menjadi ukila al-khubz. Roti tersebut telah dimakan. Ukila al-khubz. Fokus kita satu, menghapus fa'ilnya. Yang kedua, merubah yang asalnya maf'ul menjadi seperti fa'il, menempati posisi fa'il.
Maka konsekuensinya maf'ul yang asalnya mansub berubah menjadi marfu. Itu yang kedua. Konsen ketiga merubah fiilnya dari fiil ma'ruf berubah menjadi fiil majhul. Dumma awwaluhu wa qusima qabla. Maka al-khubzu disebut naibul Fa'il. Disebut naibul fa'il. Contoh lain misalnya kataba. Kemudian misalnya hamidun ad-darsa. Misalnya apa maknanya itu? Hamid menulis Pelajaran. Kataba fi'il, Hamid fa'il, darsa maf'ul sebagai objek. Nah, kita ingin mengubah darsa ini menjadi naibul fa'il. Maka langkahnya 3. Langkahnya berapa? 3. Satu, pelakunya dibuang, objeknya dihilangkan. Yang kedua, kita ubah maf'ulnya, objeknya menjadi marfu. atau seperti fa'il. Fa'il itu identik dengan marfu. Maka asalnya ad-darsu berubah menjadi apa? Ad-darsa. Jadi ad-darsu. Ad-darsu. Itu fokus kedua. Fokus ketiga, kita rubah fiilnya dari ma'lum menjadi majhul. Kataba sehingga menjadi Kutiba. Sehingga kalimat kutibat darsu maknanya berubah menjadi pelajaran itu telah ditulis. Asalnya Hamid menulis pelajaran, berubah menjadi pelajaran itu telah ditulis. Nah, ad-darsu inilah yang kemudian disebut sebagai naibul fa'il. Disebut sebagai naibul fa'il. Sekali lagi, kenapa disebut naibul fa'il ad-darsunya Pak Muhtar? Karena sebagai awalnya sebagai maf'ul. Satu, dia menempati posisi menempati posisi fa'il. fa'il. Nah, yang kedua, Kedua pengganti harokatnya berubah, yang tadinya masuk menjadi marfu. enggak, pertanyaannya kutibat darsu. Kenapa disebut sebagai naibul fa'il? Satu, dia sebagai pengganti apa? Pengganti fa'il. Terus yang kedua, dia disebut maf'ulul ladzi lam sama fa'il. Kenapa? Asalnya dia maf'ul. Karena asalnya maf'ul, kemudian maf'ulnya objeknya dibuang sehingga dia berubah menjadi naibul fa'il. Intinya naibul fa'il itu dia harus marfu', terus pelakunya harus dibuang, dan yang ketiga fi'ilnya berubah menjadi fi'il majhul. Namun secara arti tetap dia seperti objek. Secara arti dia tetap seperti apa? Objek. Tadi kutibat darsu. Maknanya apa? Pelajaran tersebut ditulis, telah ditulis. Ya, secara makna dia tetap objek. Namun dalam segi hukum dia disebut naibul fa'il. Seperti tadi, roti telah dimakan. Roti telah dimakan. Secara makna roti sebagai apa? Objek tetap yang dimakan, namun dalam bentuk kalimat dia disebut naibul fa'il. Disebut naibul fa'il. Ya, kita sekarang merubah kalimat-kalimat menjadi naibul fa'il. Contohnya, misalnya Abu Fauzan, qara'a Hisyamun al-kitaba. Qara'a fi'il, Hisyamun fa'il, kitaba maf'ul. Berubah jadi naibul fa'il gimana? Majhul, sehingga Quran di situ sebagai apa? Naibul fa'il. Apalagi misalnya di Quran, apa misalnya? Iya, utilal ashabu. Ya, utilal ashabul ukhdud. Apa secara maknanya? Yaitu para orang-orang yang ada di Ukhdud itu, di parit itu dia dibunuh. Asalnya yang dibunuh itu objek atau jadi pelaku asalnya? Objek. Namun karena sebelumnya fi'il majhul qutila, maka dia disebut sebagai naibul fa'il. Posisinya aja fa'il, posisinya saja menempati posisi fa'il.
namun secara makna dia masih maf'ul, cuma bedanya pelakunya tidak diketahui. Apalagi misalnya di ayat Futihat abwabul jannah. iya, futihat abwabul jannah. Apa maknanya? Futihat telah dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka. Asalnya tuh pintu buka sendiri atau ada yang bukain? Ada yang bukain. Asalnya objek. Namun karena pelakunya nggak disebutkan, siapa yang buka nggak disebutkan, maka abwabu di situ meskipun secara arti objek, namun dia dihukumi sebagai apa? Naibul fa'il. Apalagi di Quran misalnya yang bisa masih contoh? Duribat alaihim dillatu Duribat alaihimul dillatu. Sebelumnya duribat, berarti dillatu adalah naibul fa'il. Utilal khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insan, manusia diciptakan. Manusia diciptakan itu, manusia itu objek atau dia menciptakan diri sendiri? Objek. Namun karena sebelumnya khuliqa majhul, maka insanu sebagai apa? Naibul fa'il. Nah, banyak di Quran kasus-kasus dia disebut naibul fa'il. Kalau kita temukan fi'il sebelumnya fi'il majhul. Ini yang bentuknya fi'il madhi. Sekarang kita lanjut dikit lagi. Gimana kalau bentuknya fi'il mudhari'? Gimana kalau bentuknya fi'il mudhari'? Ini mudah insyaallah. Kenapa? Karena kita sudah bahas di daras shorof. Maka yang cocok buat orang ajam, non Arab, yang kayak kita, yang belajar shorof dulu, baru belajar nahwu. Karena kalau kita belajar nahwu duluan, kemudian baru belajar shorof, kita akan kesulitan untuk mengubah kata, mengubah dari mufrad ke jamak, taksir, jamak mudzakkar salim, terus tasrif pada fi'il-fi'il yang kesulitan. Kalau orang Arab kan bahasa sehari-hari, mereka nggak perlu lagi belajar shorof kecuali tambahan, sehingga mereka bisa belajar nahwu. Cuman kalau kita, karena kita nggak ada kemampuan buat mengolah kata-kata, sehingga kita shorof dulu, baru belajar nahwu. Kita lihat sekarang gimana kalau yang mudhari'. Kata beliau, wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kata beliau, wa in kana, dan jika fi'ilnya mudhari'an berbentuk fi'il mudhari', dan jika fi'ilnya berbentuk fi'il mudhari', yang harus kita lakukan satu, dumma awwaluhu, di dhammah huruf pertamanya. Pertamanya yang mana nih? Si fa'il, naibul fa'il atau fi'ilnya? Fi'ilnya. Jadi fi'ilnya, mudhari'nya dirubah yang awalnya menjadi dhammah. Kemudian setelah awalnya di dhammah, wa futiha ma qabla akhirih. Kemudian diapain? Difathahkan huruf sebelum terakhirnya. Di fathah. Bedanya madhi yang majhul dengan mudhari' majhul ada di huruf sebelum terakhirnya. Kalau majhul yang madhi sebelum terakhirnya harokatnya kasrah. Kalau yang mudhari' sebelum terakhirnya berharokat fathah. Sehingga dari misalnya yadribu berubah menjadi yudrabu. Yaktulu misalnya, qatala yaktulu menjadi yuqtalu. Fataha yaftahu, yaftahu menjadi yuftahu. Akala yakulu, yakulu menjadi yuqalu. Jadi kalau dia mudhari', maka yang awalnya di dhammah, yang sebelum terakhirnya fathah. Ya kita ganti berarti. Akala Muhammadun al-khubza. Kita ubah menjadi yakulu. Yakulu Muhammadun al-khubza. Gimana kalau naibul fa'il Pak Jumain? Naibul fa'il yukalu yukalul khubzu. Iya sama. Yukalul khubzu. Yukalul khubzu. Apa fokus kita kalau mudhari'?
Dumma Awaluhu wa fi'luha ma qabla fi'lihi. selebihnya sama dia, cuman beda mengubah fi'il mudhari'nya saja. Kemudian kataba mudhari'nya apa? Yaktubu. Kataba mudhari'nya yaktubu. Kalimat yaktubu Hamidun darsa berubah menjadi Yuktabud darsu. iya berubah menjadi yuktabud darsu. Yuktabud darsu. Apa yang harus kita ubah? Mudhari'nya menjadi dumma Awaluhu wa fi'luha ma qabla fi'lihi. Baik, nazara ar-rami al-ukhta. Nazara mudhari'nya apa? Yang zuru. Apa gimana jadinya Pak Darto? Yunzaru. Iya, berubah menjadi yunzaru al-ukhtu. Apa yang harus kita ubah? Yaitu dumma Awaluhu wa fi'luha ma qabla fi'lihi. Jadi kalau dia mudhari' sudah dirubah, fi'il mudhari'nya juga menjadi fi'il majhul. Sehingga inti dari naibul fa'il caranya tiga yang tadi kita sebutkan. Pelakunya dibuang, terus si objeknya diubah seperti fa'il. Yang ketiga itu yang paling penting, fi'ilnya dirubah menjadi fi'il majhul. Fi'ilnya dirubah menjadi fi'il majhul. Ya, Lakuna sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan mungkin? Makanya kuncinya ada di fa'il. Antum fa'il paham, maka insya Allah nanti akan mudah. Soalnya apa? Ya, apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang nadoro romi dan tadi yang jadi Fa'il sama persis seperti mengi'rab fa'il. Sama persis seperti mengi'rab fa'il. Cuman beda ujungnya doang nanti. Ujungnya kalau yang sebelumnya fa'ilun, sekarang berubah menjadi naibul fa'il. Misal kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Nanti ad-darsunya kita katakan naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul ala akhirih. Selesai. Yang sebelumnya cuma fa'ilun, kalau sekarang naibul fa'il. Sebatas itu. Sementara yang berbeda itu ada pada fi'ilnya. Kalau mengi'rab naibul fa'ilnya ini sama seperti mengi'rab fi'il tadi. Gimana i'rabnya tadi? naibul fa'il marfu'un atau lebih pas kita pakai nakirah dia. Naibu fa'ilin. naibu fa'ilin Naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-zahiratu ala akhirih. Secara i'rab sama dia, cuma beda apanya doang. Ada tambahan kata naibnya aja. Asalnya kan cuma fa'ilun, marfu'un, seterusnya. Ya. Sekarang cuma beda tambah apa? Naib. Fa'ilin. Cuma itu aja. Nah, yang beda nanti mengi'rab fi'ilnya. Kalau mau i'rab fi'il madi sebelumnya gimana Pak Darto? Nasoro misalnya. Nadaro fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Kayak ini ya. Apa namanya Cibitung Cilincing. Tahu. Setelah kalau akala gimana ya i'rabnya? Fi'lun madin mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Iya. Kita
Itu kan sebelumnya fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, sekarang ketika dia fi'il majhul, kata mabninya disebut dua kali. Cara mengi'rabnya, kata mabninya disebut dua kali. Gimana mengi'rabnya? Ketika nuzira misalnya, nuzira kita katakan fi'lun madin. Pertama, mabniyun lil majhuli. Satu, mabniyun lil majhuli. Itu dia mabni di atas bentuk majhul. Artinya dia nggak bisa dirubah jadi marfu. Fi'lun madin mabniyun lil majhuli. Yang kedua, mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi, baru selebihnya sama. La mahalla lahu min lahu minal i'rabi. Jadi fi'lun madin mabniyun lil majhuli. mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Secara keseluruhan sama, cuman beda di kalimat mabniyun lil majhul. Itu bentuknya ini mabni, gak bisa berubah dengan bentuk majhul. Hanya majhul. Kenapa? Karena naibul fa'il wajib sebelumnya fi'il majhul. Ketika fi'ilnya dirubah menjadi fi'il maklum, maka nanti nggak bisa lagi jadi naibul fa'il. Kalau ini berubah jadi maf'ul jadi ma'lum, jadi ma'ruf, maka ukhtu nggak bisa lagi jadi naibul fa'il. Maka ini wajib ada tambahan fi'lun madin Mabniyun lil majhul. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Rami ukilal khubzu, di Arab semuanya. Ukila berarti fi'lun madhi mabniyun lil majhuli mabniyun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-khubzu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Masyaallah. Kelas. Kemudian kalau Pak Sadri, kutiba darsu. Kutiba fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ad-darsu naibu fa'ilin mabniyun marfu'un wa alamatu rafihi al-dhammatu al-dhahiratu ala akhirih. Kelas Pak. Pada step ini yang kalau dia mengi'rab naibul fa'il semuanya sama, cuma beda di kalimat apa? Naibnya saja. Sementara fi'ilnya nanti dirubah menjadi mabniyun lil majhul. Kalau semua soal, kita istirahat dulu ya bentar, nanti kita lanjut lagi bahwa naibul fa'il sama seperti fa'il terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Ada yang bentuknya isim, ada yang bentuknya berbentuk domir. Insyaallah kita lanjut setelah istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawlana. Allahumma kita pertegas lagi, kita pertegas kembali cara mengi'rab dari naibul fa'il. I'rab naibul fa'il. Naibul fa'il. Yang tadi kita sebutkan dia bentuknya ada terdiri dari dua jenis fi'il. Ada berapa fi'il? Dua. Ada al-fi'lul madhi. Ada juga
juga fi'il Mudhari'. mudhari'. Ada yang fi'lul mudhari'. Ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari'. Nah, secara kaidah dasar tadi kita sebutkan mengi'rab naibul fa'il baik yang madhi maupun yang mudhari' mengi'rabnya sama seperti mengi'rab fa'il. Cuman beda, nanti ada penggantian atau tambahan naibnya dan juga ada tambahan mabniun lil majhuli. Seperti kalau yang fi'il madhi tadi contohnya misal ukila al khubzu maka ketika kita mau i'rab kita katakan ukila apa i'rabnya dia? Mabniun lil majhuli ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Secara umum sama, bedanya di mana? Hanya diberi tambahan Lil majhuli. lil majhuli. Cuman itu aja bedanya. Kalau kemarin kan langsung fi'lun madhin kemudian kalau kita mau i'rab khubzunya maka kita katakan al khubzu dia sebagai naibu fa'ilin. Kemudian marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Secara umum sama, bedanya cuma di mana? Bedanya naib, ya. Beda di naibnya saja diberi tambahan naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Baru nanti kalau mau ada tambahan li'annahu ism mufrad, li'annahu musanna, li'annahu jamak mudzakkar salim, itu nanti ada tambahan. Namun intinya secara umum sama, cuman diberi tambahan naibnya saja. Dan beda yang fi'ilnya madhi. Diulangi lagi Pak Satra sekali lagi. Ukila al-khubzu. Ukila al-khubzu. Ya. Khubzu naibu. Ukilanya dulu. Ukila fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-khubzu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Iya. Jadi semuanya sama, cuman beda tambahan mabniyun lil majhul atau naibu fa'ilin. Kemudian kalau kita ambil yang mudhari' sekarang, apa contohnya tadi misalnya yudrabu misalnya as-su'ban. Apa mana su'ban? Ular. Yudrabu as-su'ban. Nah, mengi'rab fi'il mudhari'nya sama, nanti hanya beda ada tambahan apa? Mabniyun lil majhul. Yudrabu. Kita katakan dia mudhari'un mabniyun lil majhuli baru marfu'un baru sampai seterusnya yaitu litajarrudihi
Ain nasibi wal jazimi wal jazimi wa alamatu raf'ihi apa nih? Al-dhammatu Al-dhammatu al-zahiratu ala akhirih. al-zahiratu ala Akhirih. akhirih. Sama ketika kita mengi'rab kemarin fa'il. Bedanya cuma apa? Hanya beda di mabniun lil majhul. Selebihnya sama, li tajarrudihi, an-nasibi, al-jazimi, wa alamatu raf'ihi, ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Ini yang mudhari'. Adapun yang naibul fa'ilnya sama kan tadi. Soban berarti Naibul fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu qadimatu ala akhirih. Padarto coba yutrobu soban. Yudrabu at-tuqbanu yudrabu fi'lun madin fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un litajarutihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. As-tuqbanu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Masya Allah. Ya ini cara mengi'rab dari naibul fa'il, sama seperti fa'il. Maka kuncinya ada di fa'il. Antum paham fa'il, maka naibul fa'il ini merem kalau kata Pak Romi. Tapi kalau fa'ilnya ini bleketan, fa'ilnya kita nggak ngeh, belum paham, maka gitu pun nanti naibul fa'il. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Soal. Kita lanjut sekarang paragraf berikutnya, bahwa fa'il jenisnya sama seperti fa'il. Afwan, naibul fa'il. Naibul fa'il bentuknya sama seperti fa'il. Terbagi menjadi dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Zahir yang berarti naibul fa'ilnya kelihatan, berbentuk isim. Sementara kalau mudmar berarti berbentuk domir. Sebagaimana fa'il kemarin, ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang mudmar bentuknya domir. Kalau yang zahir berarti selain dari domir. Dibaca sekali lagi Pak Rianto, silakan. Wa huwa ala qismaini. وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربن. Iya. Kata beliau wa huwa ala qismaini, dan dia terbagi menjadi dua, dan dianya kembali ke mana nih? Naibul Naibul fa'il. Dan naibul fa'il terbagi menjadi dua, yaitu zahirin wa mudmarin. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya, zahir apa, mudmar apa, persis sama seperti kemarin pembahasan fa'il. Apa kata beliau? Fadzahiru, yang zahir, nahwu qaulika, contohnya seperti ucapanmu, seperti kalimat duriba zaidun. Duriba zaidun. Mana naibul fa'ilnya berarti Pak Darto? Maksa duribonya. Duriba zaitun. Mana naibul fa'ilnya? Duriba zaidun itu loh, kan wadih jiddan. Mana naibul fa'ilnya Pak? Duriba Gak mungkin. zaitun. Gak mungkin.
Ya Allah, mana? Terus yang mana Pak? Kalau duriba nggak mungkin Zaidun nggak mungkin. Ya Allah. Berarti belum yakin ini dikasih syubhat sendiri lah. Zaidun itu naibul fa'il. Nah, maka diperhatikan semudah apapun kalau antum turu meskipun duduk di depan, sedepan-depannya misalnya, tetap aja bakal paham. Kalau kita tidur, nah, sampai antum depan kantor pun, depan ustadz, depan yang lain pun juga nggak akan paham kalau kita sambil merem. Nah, coba hal-hal yang sepele gini jangan disepelekan. Akhirnya jadi apa? Jadi sulit. Ya memang ini sepele, mudah bagi orang yang bisa. Namun ketika kita menganggap sepele, namun nyepelein, maka jadi susah. Jadi duriba Zaidun mana naibul fa'il yang pada apa? Zaidunnya jelas. Ini kita sedang bahas bab marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Maka nggak mungkin duriba ini jadi naibul fa'il. Kan dari tadi kan udah sering duri ukila, khubuzu, kutibat darsu, ya khubuzunya, sobannya, darsunya dia jadi naibul fa'il. Jadi duriba Zaidun naibul fa'ilnya Zaidun. Wa yudrabu Zaidun. Mana naibul fa'ilnya Pak Romi? Yudrabu Zaidun. Yudrabu Zaidun. Nah, Naibul fa'ilnya Zaidun. Zaidun. Wa ukrima Amrun. Mana naibul fa'ilnya bosnya? Amrun. Amrun. Wa yukramu Amrun. Mana Pak Iman? Amrun. Jadi duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Ukrima Amrun, Amr telah dimuliakan. Yukramu Amrun, Amr sedang dimuliakan. Jadi kalau majhul atau naibul fa'il terjemahannya identik dengan bentuk pasif, dipukul, dimuliakan. Nah ini sebagian contoh saja. Kalau antum mau lihat berbagai variasinya, yang mufrad, yang musanna, yang jama, yang muannas, yang muzakkar, yang jamaknya salim, jamak taksir, antum bisa lihat ke contoh yang fa'il kemarin. Bisa lihat ke contoh mana? Fa'il kemarin. Tinggal dirubah fi'ilnya saja dari fi'il yang ma'ruf berubah menjadi majhul. Kan kemarin itu di bab fa'il kan banyak disebutin kan? Coba kita balik lagi ke kelas Qama Zaidun wa Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qala Zaiduna wa yaqumu Zaiduna. Tinggal diganti aja. Duriba Zaidun wa duriba Az-Zaidani wa duriba Az-Zaiduna wa yudrabu Zaidun wa yudrabu Zaidani wa yudrabu Zaiduna. Boleh semuanya tuh, ada rijal berarti duriba ar-rijalu wa yudrabur rijalu. Hindun juga sama, duribat hindun wa tudrabu hindun. Jadi tinggal dirubah aja, mau yang muzakkar, mau muannas, yang jamak, yang mufrad, musanna, sama seperti fa'il. Cuman bedanya apa? Di bentuk fi'ilnya. Bentuk di fi'ilnya aja. Kalau yang fa'il kemarin fi'ilnya berbentuk ma'lum, ma'ruf. Kalau naibul fa'il fi'ilnya berbentuk majhul. Makanya di sini penulis tidak mencontohkan sebanyak kemarin karena sudah bisa kita lihat dulu pembagian atau contoh yang fa'il kemarin. Tapi ini yang berbentuk zahir, yang tadi sudah kita bahas di papan tulis. Pokoknya Amrun, Zaidun di situ sebagai naibul fa'il. Sekarang kita masuk yang mutmal, yang naibul fa'ilnya berbentuk dhamir. Beliau wal mutmaru isna asyara. Dan yang dhamir bentuknya ada berapa? 12. Sama seperti kemarin ketika beliau menyebutkan fa'il yang mutmar ada 12. Di sini kurang apa berarti? Tuma. Iya. Kurang kuma. Kuma buat muannas. Kemarin kan doroba. Nah, dorobata belum ada ya kan? Nah, ini juga sama. Duribata ini belum diserta. Berarti nanti kita tambah duribata. Kata beliau nahwu qaulika duribtu
duribna, duribta, duribti, duribtuma, wa duribtum, duribatunna, wa duriba, Wa duribat, wa duriba, wa duribu, wa duribna. kurang satu ya, yaitu wa duribata. Yang domir huma untuk mu'annas, wa duribata. Baik, sebelum kita i'rab naibul fa'il duribtu. Kalau kemarin yang fa'il dorobtu. Masih ingat nggak Pak Juma yang dorobtu? I'rabnya gimana? Darabtu, darab fi'lun madin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, itu kemarin i'rab dari fa'il. Ketika kita mau i'rab naibul fa'il, tinggal diganti ujungnya doang. Kalau yang tadi fi mahalli raf'in fa'ilun, kalau sekarang berarti fi mahalli raf'in naibul fa'il. Cuma itunya doang diganti. Contoh duribtu. Duribtu kita i'rab duribtu, durib Fi'lun madin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Atau kalau mau kita sempurnakan juga boleh mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, baru la mahalla lahu minal i'rab. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Sama seperti fa'il. Maka kunci bisa paham naibul fa'il ada pada pembahasan fa'ilnya. Cuma diganti aja naibul fa'il yang asalnya fi mahalli raf'in fa'il. Sekarang waduribna. Waduribna Pak Iman. Apa gimana kan kita? Duribna, durib fi'lun madin mabniyun ala sukun iswalihi bidhamir rafin mutaharrikin. Mana La mahalla la mahalla lahu min al-i'rabi. Mana dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafin naibul fa'il. Iya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wajuribta. Gimana i'rabnya Pak Mukhtar? Wa duribta. Durib fi'lun madin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Boleh ditambah litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Ittisal apa? Dorob Ini enggak dorob lagi, Pak. Udah majhul. ya. Durib fi'lun madin mabniyun ala sukuni ditambah litisalihi bidomiri litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin la la mahalla. mahalla lahu min al-i'rab. Jadi kalimat litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin itu maknanya apa? Maknanya adalah karena litisalihi bersambungnya, karena dia bersambung dengan apa? Domir rofa yang berharokat. Jadi ini alasan bagi kenapa harokatnya sukun. Kan durib mabniyun alas sukun. Asal dari fi'il madhi harokatnya apa? Asal fi'il madhi apa? Fathah. Bagaimana waktu itu kita bahas, yaitu fal madhi maf'ulun bihi abadan. Ketika dia berubah dari keadaan asal dari fathah jadi sukun, mesti baru harus disebutkan alasannya. Kenapa dia berubah tuh dari fathah menjadi sukun? Nah, baru mabniyun ala sukun kita sebutkan litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Alasan dia sukun karena dia nyambung dengan dhamir rafa yang berharokat itu. Lalu di ujungnya la mahalla lahu minal i'rab. Ulangi Pak Mukhtar. Waduribta. Waduribta fi'lun madin
mabniun ala sukuni litisali bi domiri litisali bi domiri litisalihi bi domiri maruf bi domiri fi Raf'in raf'in mutaharrikin la mahalla lahu minal i'rab Ya, wa ta'u naibu fa'ilin naibu fa'ilin marfu'un alamat nggak bisa. Nggak bisa marfu disebutin dia. Kalau katanya bisa berubah nggak tuh? Nggak bisa berubah. Nanti mabniyun. naibul fa'ilin mabniun alal fathi wa alamat Nah, kalau udah ada fathah nggak usah sebutin nama halanya lagi. ala fathi Langsung fi mahal mahallihi naibul Di mahali apa? Nasbin, jarrin, atau raf'in. fi mahalli nas fi mahalli nas raf'in Raf'in. fi mahalli raf'in Sebagai apa dia? naibul fa'il Nah, ibu fa'il. Jadi wata'u domirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in naibu fa'il Artinya disebut tadi benar. Majul makanya Maju. Oh iya, yang duribnya ya. Iya. Durib berarti fi'lun madin Mabniyun lil majhuli mabniyun ala ala sukun litisalihi bidomir raf'in mutaharrikin la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi mabninya dua di situ. Mabniyun lil majhul dan mabniyun alal harakatnya. Jazakallahu khairan. Baik, yang keempat sekarang durib ti. Bahasa dari Durib fi'lun mudhari'un Amar kali ya. Fi'lun madin fi'lun madin mabniun ala sukuni Sebutin dulu kalau majhul mabniyun lil majhuli. fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sukuni litisalihi domiri raf'in bi domiri raf'in mutaharrikin la mahala lahu minal i'rabi wa ta'u domirun muttasilun mabniun ala kasri la mahala lahu fi mahali raf'in naibul fa'il Boleh naibul fa'il, boleh naibu Fa'ilin. Itu yang durib ti. Sekarang durib tuma. Nah, nanti durib tuma dengan durib tum hati-hati nih. Dia ada dua huruf mim. Durib tuma ada huruf mim dan durib tum juga ada huruf mim. Namun status keberadaan mim di situ keduanya berbeda. Baik, yang durib tuma Abdurrahim. Durib tuma, durib fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sukuni litisalihi bi domiri raf'in mutaharrikin wal mimu la mahalla lahu min al-i'rab wal mimu harfun lil imad Dulu atau mimnya dulu? awat ta Tanya dulu. ya wattu wa ta'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin Naibu fa'ilin ahsan. wal mim harfun lil imaj wal alifu alamatul musanna. Alamatul musanna. Barakallah. Kemudian Pak Romi diulangi lagi ya Pak. Durib tuma. durib tuma durib
fi'lun madi Madin. fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun lil majhuli mabniun ala sukuni li tisorihi Bi bi domirin Bidomiri. bi domirin raf'in mutaharikin la mahala lahu domiri raf'in mutaharikin la mahala lahu min al-i'rabi Ya. at-ta'u domirun muttasilun mabniyun ala Apa tuh? dhammi Dhammi. fi mahali raf'in naibu fa'ilin Mimu. amimu Wal. wal mimu harfu lil aimad ya al alifu alamatu musanna Alamatul musanna atau alamatul tasniya Boleh musanna, boleh tasniya Tapi itu yang fa'al, fu'il, tuma, durid, tuma. Jadi mimnya di situ adalah mim harful huruf sandaran. Kemudian yang durid tum. Sekarang ya, Pak Yanto silahkan. Duribtum durib fi'lun madin mabniyun lil majhul mabniyun ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin la mahalla lahu min al-i'rabi. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin wal mimu alamatun li jam'i dzukur. Alamatul jam'i dzukur atau tanda jamak muzakkar. Ya, sekali lagi diulangi Pak Iman. Tetapi sudah Pak ya? Sudah. Pak Fauzan berarti dah diulangi durib durib fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun ala sukuni litisalihi bi domiri raf'in mutaharikin la mahala lahu min al-i'rabi wa ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in naibu fa'ilin wal mimu alamatu jam'i tubuh. Alamatul jam'i Dukur. Ma makna alamatul jam'i dzukur? Bahasa terang. Mirnya menandakan dia muzakkar Jamak muzakkar. Kalau pada tol, apa makna harful imad? Ya seperti sandal. Sandaran buat siapa? Imat ada fathah Sandaran buat fathah fathah yang mana? ini untuk alamat tuh harfu imat Sahih imad. Iya. Apa itu imad? ya imat harfu itu dari sana Iya, sandaran apa maksudnya? Sandaran perahu. sana Sandaran buat alif setelahnya. setelahnya. Jadi alif itu harokatnya sukun. Kemudian dia bisa menjadi huruf yang sebelumnya koma. Itu kalau seandainya nggak ada mim, durib, tuma, mimnya dihapus coba. Tuh ketemu alif bisa dibaca nggak? Tidak. Nggak bisa dibaca. Maka alifnya itu butuh sandaran. Sandaran. Agar bisa terbaca, ditaruhlah mim di situ sehingga dibaca durib, Tuma. Mimnya itu maka disebut harful lil aimat atau harful aimat, huruf sandaran. Kita
kita lanjut sekarang. Durib tunna. Yuk Pak Jumain, silakan. Durib tunna. Durib fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin la mahalla lahu min al-i'rabi. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wan nunu alamatul jam'il inas. Wan nunu huruf nunnya itu atau boleh juga disebut wan nunul musyaddadatu. Nun tasdidnya alamatul jam'il inas. Alamatul jam'il inas. Itu maknanya apa? Tanda jamak muannas. Tanda jamak bagi muannas. Tak perlu pakai salim. Isim ya. Ini sebagai tanda bagi jamak. Sebagaimana tadi alamatu jam'il tutur sebagai tanda bagi jamak muzakkar. Kalau ini alamatu jam'il inas. Sekali lagi bahasa terakhir. Durib tunna. Durib tunna. Ya. Durib fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sukuni la mahalla bittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin la mahalla lahu min al-i'rabi. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'il. Wan nunu musyaddada alamatu jam'i muannas. Jam'il inas. Tapi ini yang durib tunna. Nah, kita sebutkan waktu ketika kita membahas fa'il bahwa yang fa'il berbentuk domir terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang baris, ada yang kelihatan, ada juga yang mustatir, ada yang gak kelihatan, tersembunyi. Begitupun naibul fa'il yang domir ada yang kelihatan atau baris, ada juga yang naibul fa'ilnya mustatir, gak kelihatan. Mana naibul fa'ilnya mustatir yang gak kelihatan? Yaitu yang dia domir huwa dan dia. Hanya huwa dan dia yang ketika domir dia baik fa'il atau naibul fa'il dia mustatir. Nah, berarti duriba berikutnya nih dan duribat naibul fa'ilnya ada nggak? Ada. Berbentuk apa? Mustatir. Namun domirnya mustatir. Duriba. Gimana Pak Romi? Duriba fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi wa fa'ilu. Kalau kemarin kan yang majhul wa fa'iluhu. Nah, yang ma'ruf wa fa'iluhu. Sekarang kita sedang bahas apa? Fa'il. Maka jangan lagi fa'iluhu, tapi wa na'ibu fa'ilihi. Wa na'ibu fa'ilihi. Wa na'ibu fa'ilihi. Domirun mustatirun fihi takbiruhu huwa. Jadi sama seperti yang kemarin, cuma bedanya kalau yang kemarin wa fa'iluhu. Kalau dia majhul berarti wa na'ibu fa'ilihi. Tinggal nambahin naib aja di depan. Na'ibu fa'ilihi. Ya, sekali lagi Pak Darto, duriba. Duriba fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun 'alal fathi litisalihi la mahalla lahu
minal i'rabi. Ya, jadi kalau yang fa'ilnya, kalau fi'il madinya harokat fathah, maka nggak usah disebutin litisolihi. Kenapa? Karena fathah itu harokat asli. Sementara litisolihi ini adalah keterangan bagi yang harokat fi'ilnya bukan harokat asli, artinya selain fathah. Jadi kalau dia fathah langsung aja la mahala lahu. Terus setelah itu apa lagi Pak? Fa'iluhu fa'ilihi. Naibu Wa wa naibu fa'ilihi domirun mutasirun. Ya, mutasir ini nggak kelihatan. Domirun mustatirun. Mustatirun fihi. Fihi takdiruhu huwa. Iya, mustatirun fihi takdiruhu Huwa. Masya Allah. Sekali lagi Pak Mokhtar ya, duriba masih. Duriba fi'lun madin mabniyun fi'lun madin mabniyun li Ala apa? Iya boleh mabniyun lil majhulin ala sukuni la mahala mabniyun lil majhuli mabniyun ala fi'lun madin mabniyun li majhuli mabniyun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rab. Al-Fathai. Mabniyun al-fathi. Sebenarnya nggak ada di situ. Fi'lun madin mabniyun li majhulin mabniyun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Wa naibu fa'iluhu fa'ilihi wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun fihi takdiru huwa fihi takdiruhu huwa Pak Abdul Rahim dihabisin masih sana Pak. Duriba, duribu, duribuna. Intinya sama kemarin seperti catatan si fa'il, cuma dirubah beberapa yang kaitannya dengan fa'il dirubah menjadi naibul fa'il. Duriba fi'lun madin mabniun lil majhul mabniun alal fathi ittisalihi bi dhamiri raf'in kan dia asli la mahalla lahu minal i'rabi wa ta'u alamatut ta'nis wa naibul fa'ili domirun mustatirun fihi takdiruhu hiya wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun fihi takdiruhu hiya. Duriba sekarang duriba fi'lun madin lil majhuli mabniun ala sukun ala fathi la mahalla lahu minal i'rabi wal alifu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wa duribu fi'lun mudhari fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi mabniun ala fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah wal wawu dhamiru muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin wal alifu fariqatun baina wawil jama'ati wa wawil aqfi atau baina wawil asliyah wa wawil zaidah wa duribna fi'lun madin mabniun ala sukun mabniun lil majhul mabniun ala sukun litisalihi bi nunin niswah atau bidomiri raf'in bi dhamiri raf'in
mutaharikin. Wanunu Nunu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ini pembahasan kita dari naibul fa'il. Intinya barakallahu fikum bahwa naibul fa'il sama mirip persis seperti fa'il dari segi bentuknya, dari segi ketentuannya, dari segi i'rabnya. Hanya beberapa aspek saja yang sedikit berbeda. Pertama, kalau naibul fa'il fi'ilnya harus berbentuk majhul. Berbentuk majhul ini wajib berbentuk apa? Majhul. Gak boleh dan gak bisa naibul fa'il fi'ilnya berbentuk ma'ruf, gak bisa. Kemudian nanti kata-kata yang sebelumnya tertuang sebagai fa'il, wa fa'iluhu, nah, maka nanti diganti dengan naibul fa'il atau wa naibul fa'ili, diganti itu. Selebihnya semuanya apa? Sama. Selebihnya semuanya sama. Nah, kita buat tugas. Tugasnya apa? Uktub kulla i'rabin min al-amsilah allati fi as-safhah. Berapa tuh balasan? Baris dan mudmar 75 sampai 76. 75 sampai 76. Ini PR kita. Antum tulis di kertas, terserah mau pakai HPS, mau pakai folio, mau pakai apapun lah. Yang penting antum bikin yang baris itu ada dua, afwan yang zahir ada dua, yang bentuknya madi dan yang bentuknya mudhari satu-satu, kayak ukila, al-khubzu dan yudrabu sobanu, satu-satu. Setelah yang zahir nanti antum buat yang mudmar. Mudmar itu total ada 13. Total 13. Di situ ada 12 ditambah satu dengan apa? Dorobata. Pada total jumlah yang antum tulis ada 15 nomor. Ada berapa? 15. Dua berbentuk yang zahir, yang fa'ilnya kelihatan, afwan dan naibul fa'ilnya kelihatan. 13 sisanya yang berbentuk domir, yaitu 12 ditulis di kitab, ada satunya lagi adalah dorobata. Berarti berapa total? 15. Kapan antum mengumpulkan? Hari Senin. Kumpulan kapan hari? Senin. Ada Jumat, Sabtu, Ahad, Senin sampai malam tuh bisa dikerjakan 15 nomor i'rab dari naibul fa'il. Yang baris berapa? 2. Afwan, yang zahir berapa? 2. Yang mudmar ada 13. Mudmar ada 13 total. Ada berapa pada 15. Jangan ada lagi nggak masuk karena belum PR. Jangan ada lagi izin karena belum kelar. Lebih baik antum belum kelar tapi tetap masuk daripada antum belum kelar terus nggak masuk juga. Itu udah jatuh ke tangga, udah rugi, makin rugi lagi. Jadi itu dikerjakan sebagai bentuk latihan. Kalaupun nanti antum misalnya malas banget atau lupa atau pengen nulis kok nggak tahu, namun nggak ada teman bersandar, nggak ada meme untuk bersandar nah, maka boleh antum nggak salah nanti ketemu dulu di hari Senin, tanya sama teman, nanti kumpul di hari Selasa. Yang penting antum jangan nggak masuk, jangan izin hanya karena apa? Belum nulis Berarti nanti di hari Senin insya Allah kita masuk marfu'at yang ketiga, yaitu mubtada dan khabar. Babul mubtada'i wal khabar. Setiap mubtada pasti marfu dan setiap khabar juga pasti marfu. Insyaallah taala. Soal itu ada yang tanyakan?